dia buat lepel-lepel seperti itu. Kalau dia alamat kelahiran Pasangkayu, disatukan dulu. Kemudian kalau perlu khusus untuk kelahiran Pasangkayu itu, lebih detailkan saran perbaikannya. Dilakukan verifikasi pertama, verifikasi kedua, verifikasi ketiga sebelum disampaikan ke PPK. Kemudian yang paling penting, Panwascam juga harus mengawal itu. PPK, betulkah sudah dilakukan? Sudah dilakukan apa namanya? Berdasarkan saran perbaikannya. Kemudian apa yang dilakukan oleh PPK? Dan semestinya semua PP Panwascam setiap kecamatan juga melakukan hal yang sama. Kalau misalnya Panwascam Bambalamutu, kalau dia kelahiran kecamatan Bambalamutu, kelahiran Pasangkayu dalam Kabupaten Pasangkayu, jadikan itu level pertama. Kalau dia sudah kelahiran Makassar, kelahiran Palu, kelahiran Kalimantan, dia dimasukkan di level yang berikutnya. Kenapa? Karena pemilu ini, kalau dia sudah kelahiran Pasangkayu, marahnya di TPS ketika dia tidak ada dalam daftar pemilih itu berbeda. Beda marahnya itu. Itu yang saya sampaikan PPK. Kalau dia orang asli Pasangkayu tidak masuk dalam daftar pemilih, kalau Anda orang Pasangkayu tidak masuk daftar pemilih, kemudian Anda orang Kalimantan tidak masuk dalam daftar pemilih di sini, tapi Anda bersalah, mana lebih besar suaranya ini? Kalau marah, pasti lebih besar suaranya yang Pasangkayu ya? Itu yang saya bilang level persoalannya dipetakan. Karena kita sudah tahu dampaknya ini, kita sudah bisa membayangkan dampaknya di belakang. Makanya saya 1.500 itu by name saya periksa satu-satu, khusus untuk Kecamatan Pasangkayu. Saya minta kepada PPK-nya, coba cari daftar nama ini. Tidak ada dalam Sidali, tidak ada dalam DPS, tidak ada dalam cek DPT online. Kasusnya beda. Ada nama yang dicek berdasarkan Anda masukan dari Panwascam Pasangkayu, ada nama tidak ada dalam DPT online, tapi ternyata dia ada dalam Sidali. Jadi saya tanyakan, kenapa dia ada dalam Sidalinya PPK, tapi tidak ada dalam DPT online? Ternyata kejadiannya belum dilakukan sinkronisasi akhir Sidali, sehingga dia masih menjadi database saja di Sidali, belum masuk ke cek DPT online. Nah, kenapa saya perlu sampaikan ini supaya teman-teman Panwascam juga ketika melakukan pengecekan itu juga bisa mengetahui, oh ini orang kira-kira ada dalam Sidali tidak, atau tidak ada dalam DPT online. Dia ada dalam Sidali. Ini satu kasus ya. Kasus kedua, tidak ada namanya di DPT online, kemudian ada dalam Sidali, tidak ada dalam Sidali. Berarti dia betul-betul tidak masuk dalam DPS. Sekarang saya tanya PPK-nya, coba cek hasil coklit. Cek hasil coklit. Tidak ada juga di hasil coklit. Ini orang. Berarti ini orang tidak ditemukan oleh Pantarli. Tidak ditemukan oleh Pantarli ketika dilakukan coklit. Itu satu kasus. Ini saya ingin mengantar kita membedah satu persatu ini masalah. Supaya ketika ada masalah daftar pemilih, kita tidak seperti orang bukan penyelenggara berbicara. Kalau masyarakat bicara, banyak masalah daftar pemilih. Dia garis bawahi banyak masalah daftar pemilih. Kalau kita penyelenggara pemilu, kita harus bisa resolusinya lebih tinggi. Itu dulu pertemuan dulu kita PPK Panwascam pernah saya bilang, resolusi itu pengawas pemilu harus tinggi. Kalau kita putar HP nonton YouTube, resolusinya 360 itu masih kabur-kabur, tidak kelihatan mukanya. Kalau kita nonton bola resolusi 360, tidak kelihatan bolanya, tapi tidak terbayang itu siapa yang bawa bola. Begitu ya. Tapi kalau resolusinya kita naikkan 720 atau 1080, resolusinya itu sudah semakin biar bulu-bulunya kelihatan. Kalau kita nonton di YouTube. Nah, ini tadi saya coba kita zoom in. Kita zoom in ini persoalan satu persatu daftar pemilih.
Nah, saya berharap kawan hak pilih ini, patroli kawan hak pilih ini bisa betul-betul mensubin semua persoalan-persoalan data pemilih. Kemudian yang dianggap bermasalah dilakukan verifikasi lagi, verifikasi. Kemudian semakin Anda bisa menunjukkan persoalan yang paling prioritas yang harus dibenahi PPK, maka saran itu menjadi saran yang paling berkualitas. Tapi kalau Anda bikin daftar pemilih yang tidak masuk dalam DPS, serahkan ke PPK. PPK itu pasti pusing.